Kita lanjut ke bab 3. Bab 3 itu ada metode penelitian. Metode penelitian itu terdiri dari beberapa. Pertama itu ada waktu dan tempat. Dan tempat penelitian. Yang kedua itu ada sumber dan teknik pengumpulan data. Yang ketiga itu ada populasi, sampel, dan juga sampling. Populasi, sampel, dan sampling. Yang keempat itu ada rancangan penelitian. Yang kelima itu ada variabel dan definisi operasional. Yang keenam itu ada instrumen penelitian. Dan yang terakhir, ketujuh, itu ada teknik analisis. Oke, yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini merupakan kapan penelitian itu dimulai dan di mana penelitian itu dilakukan. Kalau pada contoh kasus ini, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini adalah tempat penelitiannya. Dan yang kedua, sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data itu dibagi menjadi dua. Pertama itu ada data primer. Data primer. Dan yang kedua itu ada data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang diambil secara langsung. Bisa dengan interview atau memberikan kuesioner ataupun observasi. Nah, sedangkan data sekunder itu merupakan data yang sifatnya berupa data dokumentasi atau arsip. Contoh dari data sekunder ini merupakan laporan keuangan. Jadi, penelitian kalian itu menggunakan data apa? Kalau misal penelitian kalian menggunakan data primer, artinya kalian melakukan interview secara langsung ataupun menyebarkan kuesioner ya secara online itu sekarang. Nah, kalau misal data kalian itu laporan keuangan, artinya data yang kalian pakai itu adalah data sekunder. Nah, selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Kalau data primer, teknik pengumpulan datanya itu kalian bisa melakukan dengan interview, menyebarkan kuesioner, dan juga melakukan observasi. Itu teknik pengumpulan data primer. Kalau teknik pengumpulan data sekunder, itu kalian bisa menggunakan dokumentasi, arsip dari suatu perusahaan. Kalau ini perusahaan manufaktur ini kalian bisa ambil di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu adalah populasi, sampel, dan sampling. Populasi ini merupakan seluruh sampel atau kriteria yang kalian gunakan dalam penelitian kalian. Kalau misalnya perusahaan manufakturnya itu terdapat beberapa ratus, itu kalian masukkan sebagai populasi penelitian kalian. Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel, dalam bentuk sampel itu bisa menggunakan beberapa teknik. Salah satunya itu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Dan sampling ini merupakan kalian bisa masukkan sampel-sampel pada perusahaan, nama-nama perusahaan yang menjadi sampel kalian, itu sampling. Terus rancangan penelitian. Rancangan penelitian bisa dilakukan dengan dua. Pertama itu dengan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Nah, yang kelima itu variabel dan definisi operasional. Variabel dan definisi operasional ini biasanya dibuat seperti tabel. Yang pertama itu kalian harus jelaskan mengenai variabel-variabel yang kalian teliti. Nah, setelah variabel itu dijelaskan secara ringkas saja. Terus kalian buat indikatornya. Indikator variabelnya itu apa? Ini kan total aset. Artinya indikatornya itu ada
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Jadi indikatornya itu. Nah, kalau profitabilitas itu kan banyak tuh metode penentuan atau cara menghitung rasio profitabilitas. Kalian pilih salah satunya saja. Kalau di sini contohnya itu menggunakan return on asset. Nah, terus skalanya juga kalian buat. Jadi dia ada kayak tabel di samping ini. Kayak ini tabelnya. Skalanya kalian buat. Itu skalanya skala apa? Skala rasio atau skala nominal, skala ordinal. Harus disesuaikan sama jenis data penelitian kalian. Terus instrumen penelitian. Apabila data kalian adalah data PMEG, maka kalian harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data-data kalian. Namun apabila data kalian data sekunder, kalian tidak perlu melakukan uji itu. Lanjut ke teknik analisis. Teknik analisis itu ada dua. Pertama, teknik analisis regresi linier sederhana, dan yang kedua itu teknik analisis regresi linier berganda. Apa bedanya? Teknik analisis regresi linier sederhana itu adalah teknik yang dilakukan apabila penelitian kalian menggunakan satu variabel X. Dan apabila teknik analisis regresi linier berganda, itu adalah teknik penelitian yang digunakan apabila variabel X-nya lebih dari 1. Nah, kalau di sini adalah variabel X-nya ada 2. Artinya dia menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Nah, pada saat melakukan teknik analisis regresi linier berganda, itu dilakukan beberapa uji. Di antaranya itu melakukan uji statistik deskriptif. Terus setelah melakukan uji tersebut, melakukan uji normalitas. Setelah melakukan uji normalitas, masuk ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, apabila data kalian data sekunder, itu terdapat 3. Pertama itu ada uji multikolonialitas, kedua itu ada yang kedua itu ada uji heterokedastisitas, dan yang ketiga itu ada uji autokorelasi. Kalau misal kalian datanya data PMEG, itu uji autokorelasi itu tidak usah dilakukan lagi. Jadi hanya ada 2 uji tersebut. Nah, setelah melakukan beberapa uji tersebut, baru bisa melakukan uji hipotesis. Oke. Kita lanjut ke bab 4. Oke guys, untuk bab 4 dan bab 5 itu kita lanjut ke part 4 ya. Oke guys, thank you. Happy watching. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you so much.